Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gue mulai kesel sama MC-nya. Karena meski tahu punya kekuatan dahsyat, tapi sifat malas dan nolapnya itu bikin gue greget pengen nampol pakai sendal swallow. Tapi sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya, push dulu like, comment, subrek, dan lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, langsung saja. Buang jauh-jauh mental wibu nolap dalam diri kalian. Dan inilah dia, Chitsuwa Ore Saikyo Desta episode ke-9. Scene dilanjutkan dari Haruto, Ori, dan Kawe yang lagi sangat kepusingan karena ternyata mereka masih harus mengikuti tes kemampuan sebelum upacara penerimaan murid baru nanti. Meski sangat repot, tapi Haruto Ori merasa itu adalah kesempatan emas bagi mereka. Karena jika jawaban mereka ngawur atau nggak memuaskan, maka mereka pasti akan gagal dan dikeluarkan bahkan sebelum mereka mengikuti upacara penerimaan murid baru. Sesampainya Haruto di depan pintu masuk sekolahan, nampaklah seorang guru yang menyapanya dan mengetahui bahwa Haruto adalah putra Konzenfish. Dirinya kemudian dipersilakan masuk untuk mengikuti tes kemampuannya. Ngeliat betapa megahnya ruang kelasnya nanti, Haruto terlihat sangat kagum karena kelas itu yang dirasa bisa menampung 100 siswa sekaligus. Demi menghindari kehidupan normalnya, Haruto pun bertekad untuk gagal dalam ujiannya nanti. Setelah ujian dimulai, Haruto rupanya berniatan buat jawab ngawur dan dirinya pun merasa beruntung karena ia sama sekali gak paham sama soal nomor 1. Dengan seenak jidatnya pula Haruto menjawab yang udah tahu. Akan tetapi jika menjawab YNTKTS terus-menerus, ia yang akan dicurigai memutuskan buat menjawab seadanya di soal berikutnya. Pertanyaan seputar barier yang malah ia jawab bisa digerakkan, diwarnain, dan gak perlu kekuatan sihir sama sekali. Dan di soal terakhir, seputar sihir kuno. Karena kegoblinnya sendiri yang teringat satu buku sihir kuno yang ia baca dulu, tanpa disengaja, Haruto malah mengisi jawaban yang benar ke ujiannya itu. Selepas dari ujian tulis, Haruto diminta buat lanjut ke tes pengukuran level sihir. Meski dirasa nggak butuh karena levelnya cuma 2, namun karena itu perintah dari atasannya, guru itu tak bisa melawannya. Setibanya di sebuah ruangan, Haruto yang mendengar suara tapi nggak ada wujud sama sekali, jelas saja membuatnya kebingungan dalam seketika. Namun ternyata... Nampaklah sesosok guru Loli yang dengan seenaknya menganggap Haruto sebagai tipenya. Guru Loli yang bernama Tearieta Luce Anel ini rupanya adalah peneliti sihir kuno di sekolah itu. Tea Sensei kemudian memberitahukan, meski Haruto direkomendasikan oleh sang raja, namun ia merasa harus mengujinya dan akan ia usir jika Haruto tidak memenuhi ekspektasinya. Jujur aja gue ngakak di sini karena ekspresi dan suaranya yang bener-bener pas banget anjir. Tea Sensei yang terkejut karena ekspresi Haruto yang bukan kecewa, tapi malah bersemangat. Hal itu membuatnya mengaku itu semua akan mengisi dadanya dengan harapan baru. Gua nggak bisa bayangin kalau ada di posisinya Haruto. Kalau gua sampai nemu calon guru kayak gini, gua culik, gua bawa FBI, open up! Tak lama berselang, Polko Sensei memberikan kertas ujian Haruto tadi, yang mana Haruto berharap akan segera diusir karena udah jawab ngawur dan cuma bener di soal terakhir. Namun Haruto harus dibuat menelan ludahnya sendiri karena ternyata tanpa berkomentar apapun, Haruto cuma diminta buat mengukur level sihirnya. Dia yang yakin level sihirnya cuma 2, namun ternyata... Sontak mereka berdua pun terkejut, karena kristal Mija yang terkenal sangat kuat, bisa hancur berkeping-keping seperti itu. Haruto yang mengira akan segera dikeluarkan, namun demi kebaikannya, kali ini dewa gak berpihak padanya. Berbeda dengan Polko Sensei yang ragu karena setaunya, level Haruto itu cuma 2, Tea Sensei gak percaya karena bukti yang barusan mereka lihat. Dirinya juga mendesak agar mereka berdua segera mengetahui level sebenarnya Haruto sebelum dunia penelitian sihir mengetahuinya.
Alasan dibalik Taya Sensei merasa Haruto bukan orang biasa adalah karena jawaban yang tertera di soal bariernya dan soal sihir kuno yang dirasa sangat tepat seperti yang ia tulis di buku penelitian sihir kunonya dulu. Haruto yang ingin diangkat jadi muridnya malah menolaknya dan langsung pergi begitu aja. Karena telah dinyatakan lulus, Haruto harus mendapatkan cacian dari produk KW-nya sendiri. Meski rencana telah gagal, namun kata menyerah sama sekali belum terpikirkan oleh mereka berdua. Singkat cerita, untuk hari pertamanya, Haruto KW lah yang harus menghadiri kelas dan buat berjaga-jaga, dirinya diberi sebuah pistol, barrier tubuh, dan semangat dari Charu. Setelah kelas usai, nampaklah Haruto KW berniat bergegas kembali, namun malah mendapati masalah di saat seorang bangsawan Katro yang melintas dan menegur si gadis albino yang tidak menyapanya sama sekali. Sontak si gadis albino pun terkejut karena bisa bertemu Haruto di sekolahan itu. Bersama dengan itu si bangsawan Katro nampak belagu dan terus menekan si gadis albino. Si gadis albino kemudian minta maaf, namun ia memberitahukan gak ada peraturan yang mewajibkan menyapa bangsawan lebih tinggi dari mereka. Nah, si bangsawan norak yang bernama Schneider ini malah muka-mukan bahwa para murid harus memberi hormat pada wakil ketua OSIS sepertinya. Si gadis albino pun kembali minta maaf padanya karena ia adalah murid baru, jadi mana tahu soal aturan seperti itu. Mendengar hal itu, Schneider pun meminta Haruto untuk menjelaskan aturan tertulis itu padanya. Akan tetapi, karena kelakuannya sendiri yang nyari alasan ada panggilan alam segala, dirinya harus mendapatkan serangan dari Schneider si bangsawan norak. Sontak Schneider dan para pengikutnya terkejut karena Haruto yang mampu bangkit kembali meski baru aja terkena serangan telak darinya. Haruto kemudian berakting kesakitan seolah baru merasakan damage-nya sekarang. Tak lama kemudian, si gadis albino mendekati Haruto dan minta maaf karena telah melibatkannya dalam masalahnya seperti itu. Meski ingin minta maaf pada Schneider, namun dia tak memahami letak kesalahannya sampai harus minta maaf padanya. Mendengarnya, jelas saja membuat Haruto mengaku dalam hati bahwa selama ini ia menyadari betapa gak pandai diri sendiri dalam bersosialisasi dengan orang lain. Namun ternyata masih ada orang yang lebih parah darinya. Schneider merasa dikacangin, jelas langsung ngamuk-ngamukan dan berniat melepaskan beberapa sihir api sekaligus. Meski telah diperingati bawahannya, namun ia tetap melakukannya. Singkat waktu, karena kejadian sebelumnya, mau gak mau Haruto Ori harus menggantikan Haruto KW untuk bersekolah di saat itu. Namun di sore harinya, nampaklah bawaan Schneider yang membawakan surat tantangan dari bosnya. Dan jika Haruto menolaknya, maka dirinya akan mempermalukan keluarga Zenfishnya sendiri. Bawaan Schneider juga memberitahukan, jika Haruto sampai sengaja kalah, maka akan ada hal yang lebih buruk yang menimpanya. Di tengah Haruto yang mengeluh, tanpa disengaja ia mendapati si gadis albino yang ngajak bicara bawaan Schneider tadi sebelum akhirnya dibawa ikut dengan kereta kudanya. Dan ternyata, si gadis albino terlihat menemui Schneider di kediamannya untuk meminta maaf dan meminta buat menarik surat tantangannya dari Haruto. Gak pengen disuruh-suruh seperti itu, Schneider meminta hal yang setimpal untuk mengampuni nyawa Haruto. Oleh karena itulah, Schneider meminta si gadis albino untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Merasa itu memang salahnya sampai Haruto terlibat, dirinya pun menerima hukumannya itu. Belum cukup hanya bagian bawah, Schneider dan semua anak buahnya yang cowok terus menekan agar si gadis albino melanjutkan sampai ke bagian atas. Namun sebelum bisa melihat keseluruhannya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Di tengah kegelapan, Haruto nampak muncul dalam wujud Shiva dan memberikan bajunya sembari melampiaskan kemarahannya. Shiva kemudian mintanya buat cepat-cepat memakai kembali semua pakaiannya dan akan ia antarkan kembali ke asramanya. Si gadis albino cuma bisa terkejut dan mempertanyakan maksud dan tujuan Shiva yang menolong dirinya.
Di sisi lain, Schneider harus menerima imbasnya sendiri karena dirasa telah melakukan 3 kejahatan. Usai memberikan gembok ragum ke lukanya, Shiva memberitahukan 3 kejahatannya. Yang pertama ialah membuat keributan hanya karena tidak disapa oleh para siswa baru. Schneider berdalih itu karena ia adalah bangsawan dari keluarga terpandang, sekaligus wakil ketua OSIS, yang mana dirinya merasa udah sepantasnya senior mendapatkan sanjungan dari juniornya. Shiva pun menyimpulkan bahwa itu adalah aturan sepihaknya, sekaligus penyalahgunaan kekuasaannya Schneider sendiri. Kejahatan yang kedua ialah mengajak duel siswa baru yang sama sekali belum mengetahui aturannya. Dan kejahatan terakhirnya ialah memerintahkan si gadis albino untuk melakukan hal seperti tadi. Shiva kemudian memberinya satu peringatan. Jika Schneider nekat melepaskan sihirnya, maka dirinya akan menerima damage yang sangat luar biasa. Sebelum pamitan, Shiva mengaku akan melepaskan gembok itu jika Schneider sudah tobat. Setelah itu, nampaklah kondisi yang kembali normal, yang mana semua anak buah Schneider pun terkejut mendapati bos mereka yang terlihat sangat kesakitan. Yang bahkan, di saat ia yang hendak disembuhkan, bukannya merasa baikan, rasa sakit itu malah semakin menjadi seperti dikatakan Shiva tadi. Scene ditutup dengan beberapa anak buahnya yang menertawakan di belakang, sembari Schneider yang menaruh dendam kesumat ke Shiva. Dan berakhirlah alur cerita anime Oppo sejenis Aku Iki Opeta episode ke-9. Buat yang sering protes karena anime kalian sukai gak gue lanjutin atau kalah vote, bre, kan kalian udah sering gue bilang, kalau mau anime kalian lanjut, tolong di-share sebanyak mungkin. Kalau gak mau vote anime kalian kalah, ya makanya share ke temen-temen kalian lah bre. Sekalian gue kasih tahu ke kalian juga nih ya, yang tukang bondang-banding channel orang. Garap alur cerita anime satu episode aja, butuh 5-6 jam dengan durasi 15 menit kurang. Bang Ultra kurang lebih sama kayak gue. Cak Movie durasi 30 menit dengan catatan nunggu 3 minggu biar dapat 3 episode butuh 2-3 hari editing. Gua ada buktinya nih, kalian lihat sendiri ya. Dia ngomong sendiri loh. Sedangkan channelnya Swag, dia tergantung mood dan waktu. Kenapa kami itu lama? Karena kami ngonten sendiri, sama sekali gak dibantu orang lain. Kenapa gak nyewa editor atau penulis teks? Karena memberi pekerjaan pada orang itu bukan perkara mudah. Tanggung jawab, waktu, serta finansial juga harus diperhitungkan. Semoga dari kalian yang udah punya pemikiran dewasa bisa paham apa yang gue omongin. Yang masih SD, silakan nikmati waktu kalian dan bebas berkomentar. Dan untuk yang SMP, tapi pemikirannya masih kayak bocil, segeralah berpikir dewasa. Biar kalian tahu arti dari tanggung jawab mengolah waktu dan usaha. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.